Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang membawa 65 penumpang dan ABK tenggelam di Selat Bali. Balita berusia 13 bulan di Ngawi tewas setelah minum bensin bercampur oli. Seorang ASN yang menganiaya kurir ekspedisi di Pamekasan terancam hukuman 9 tahun penjara. Ini sebuah peringatan bagi orang tua yang masih memiliki balita. Jangan sekali-kali meninggalkannya seorang diri. Gara-gara lepas pengawasan orang tua saat ditinggal menyiapkan makanan, balita berusia 13 bulan tewas usai minum bensin bercampur oli. Usai meminum bensin bercampur oli, MA balita berusia 13 bulan kritis dan tengah mendapatkan perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi Rabu siang. Anak pertama pasangan Wananda Leo Triwahyudi usia 25 tahun dan Novianti Puspa Anggraini usia 23 tahun warga Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Ibu korban panik dan tak kuasa menahan tangis. Berbagai tindakan medis terus dilakukan, mulai dari bilas lambung, pemasangan oksigen, hingga terapi anti pendarahan. Namun kondisi korban semakin memburuk dan nafasnya tidak stabil. 4 jam menjalani perawatan, nyawa balita ini tak tertolong. Terjadi jantungnya berhenti. Iya. Itu ya sebenarnya dilakukan pijat jantung selama tadi kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Kondisinya saat ini? Ya kondisinya buruk. Ini sudah meninggal dunia jadi? Iya sudah dinyatakan meninggal dunia. Umurnya berapa bulan, Bu? Ini 1 tahun 1 bulan. 1 tahun. Itu oli bekas apa gimana, Bu? Menurut keterangan dari keluarga? Dari keterangan ibunya sih, ini antara oli atau bensin ya Pak. Soalnya dari bilas lambung itu baunya kan menyengat, kemungkinan ya campuran dari oli dan bensin gitu. Peristiwa ini bermula saat ibu korban menyiapkan makanan di dapur. Korban yang sebelumnya diketahui tengah bermain di ruang tamu mendadak kejang-kejang, diduga usai minum cairan dalam toples, tempat menampung bensin campur oli bekas. Kami mendapat informasi ada juga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan-rekan. Untuk sementara kita masyarakat penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Khususnya dari Polres Ngawi. Terima kasih. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara jenazah balita malang ini dipindahkan ke kamar mayat untuk dilakukan visum. Dirgos Yono melaporkan dari Ngawi. Aparatur Sipil Negara atau ASN pelaku penganiayaan kurir ekspedisi diringkus anggota Satreskrim Polres Pamekasan. Pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara. Motif penganiayaan kurir diduga dilakukan hanya gara-gara pesanan tidak sesuai. Arif, penganiayaan kurir jasa ekspedisi di Kabupaten Pamekasan digelandang anggota Satreskrim Polres Pamekasan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Raya Teja, Kelurahan Cungcangcang, Pamekasan. Pelaku yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Pamekasan ini harus berurusan dengan polisi karena menganiaya Irwan Iskianto, seorang kurir ekspedisi pengantar paket kepada istri pelaku yang dibelinya secara COD. Karena pesanan dianggap tidak sesuai, pelaku emosi dan menganiaya korban. Bahkan pelaku juga sempat merampas tas korban agar uangnya sebesar Rp1.500.000 dikembalikan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel. Korban membuat laporan tanggal 30 Juni. Waktu itu kami sedang melakukan pemeriksaan, tapi korban tidak menyatakan tidak bisa melakukan pemeriksaan karena mengalami luka, jadi mengalami kesakitan. Jadi setelah hari tanggal 2 kami lakukan pemeriksaan korban, maka disitulah kami
melakukan pemeriksaan dan mengamankan pelaku di kediamannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Seorang pekerja bangunan di Surabaya dievakuasi oleh tim penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dari lantai 2 sebuah proyek pembangunan setelah tiba-tiba tak sadarkan diri. Evakuasi korban yang dilakukan petugas berlangsung dramatis. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar dan penyelamatan kota Surabaya terhadap pekerja bangunan yang pingsan ini berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi tubuh Juni Saadin, seorang pekerja bangunan asal Jalan Wonorejo, Surabaya, dari lantai 2 bangunan. Menurut Minin, rekan kerja korban, awalnya Juni merasa lemas dan meminta waktu untuk istirahat saat mengangkut pasir dari lantai 1 ke lantai 2. Namun tak lama kemudian, Minin menemukan Juni sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke call center kedaruratan Kota Surabaya 112. Ceritanya apa? Temannya bisa pingsan di atas itu, Pak? Oh, tadi pagi itu datang kerja, belum ngomong kalau kepalanya pusing. Setelah itu beberapa menit dia itu pusing. Cak, kepalaku kok munyer-munyer sakit kata gitu. Setelah itu tak obatin sembuh. Setelah sembuh duduk naikin pasir. Setelah naikin pasir capean kali ya. Terus ngomong lagi, aduh Cak, jasko munyer-munyer lagi. Muntah. Setelah muntah dia tak suruh duduk, habis duduk saya ke bawah. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menggunakan teknik lowering vertical rescue karena kondisi medan yang sulit berada di lantai 2. Siang ini kita terima laporan adanya pekerja bangunan yang mengalami kondisi medis ya, sedikit darurat namun kesadarannya sudah mulai menurun. Sementara melihat medan yang ada, kami usahakan seaman mungkin dengan menggunakan teknik lowering bantuan dengan tali dan tangga. Bentuknya seperti itu. Ada kesulitan nggak dalam proses evakuasi ini? Sementara ada, cuman kesulitannya adalah mempertahankan dari teman-teman medis yang mempertahankan kondisi responnya. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.